Salam, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pagi ini, saat ini saya akan mengupas bagaimana seharusnya sebenarnya, ya. Apa yang dimaksudkan oleh saya ini? Saya akan menunjukkan beberapa ayat, ya, di sini yang ada istilah cium yang kudus, ya, itu dia, cium yang kudus. Ada dikatakan di dalam Roma pasal 16 ayat 16, 1 Korintus 16 ayat 20, 2 Korintus 13 ayat 12, 1 Petrus 5 ayat 14, 1 Tesalonika 5 ayat 26. Ya. Ayat-ayat tadi itu di dalamnya tercatat cium yang kudus. Ini perintah dari Rasul Paulus dan juga Rasul Petrus, bahwa kita sebagai orang-orang Kristen harus katanya mempraktekkan ini, cium yang kudus. Kenapa saya sampaikan ini? Ya, mengingat ada saya dengar pernyataan seorang pendeta, ya, yang pernah ikut di dalam ibadah yang mempraktekkan cium yang kudus, bahkan mereka berpelukan tanpa melihat perbedaan jenis kelamin. Padahal di ayat-ayat ini, ya, memang dikatakan ini adalah liturgi yang sudah biasa di dalam gereja mula-mula, ya, yang dipraktekkan di dalam ibadah, ya. Tetapi ini adalah menekankan tentang kasih Kristiani. Dikatakan kasih Kristiani yang kudus, yang tentunya tidak ada sedikit pun peluang bagi dosa itu masuk di dalam praktek cium yang kudus atau kemudian sampai berpelukan ini. Saya mendengar pernyataan Bapak Pendeta tadi itu, iya, jangan sampai disalah mengerti, ya. Karena ya tadi, bahwa memang itu liturgi dalam gereja mula-mula, ya, yang dikatakan dalam di dalam perjanjian baru itu, ya, Alkitab perjanjian baru dipraktekkan, sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi budaya. Tetapi harus kita ingat bahwa itu ungkapan dari cinta kasih Kristiani yang kudus katanya. Itu harus ingat itu. Jangan sampai melibatkan adanya dosa, ya. Ini. Dan ini dipraktekkan oleh, ya, berbeda jenis kelamin. Laki-laki ya boleh, ya. Artinya ya cium yang kudus, ya, dengan satu jenis kelaminnya, dan laki-laki lagi, perempuan ya dengan perempuan. Tapi ini yang tadi si Bapak Pendeta itu pernah melihat hal yang aneh, yang menyeleweng dari pengertian cium yang kudus ini, ya. Jadi yang sangat bahaya, ya. Sangat bahaya ini, ya. Karena ini tidak bisa ditafsirkan secara harfiah, cium yang kudus, peluk yang kudus, tanpa melihat apakah benar ini menandakan kasih Kristiani yang kudus, ya. Ini ambigu bisa dikatakan, ya.
Jadi lebih baik begitu memang. Faktanya kalau memang ini mau dipraktekkan dalam gereja, dalam ibadah itu, ya kasih Kristiani yang mengungkapkan kasih Kristiani ini yang kudus ini dikatakan ya harus sama jenis kelamin. Karena apa? Ya. Juga kalau kita lihat bagaimana budaya barat, ya. Budaya barat yang katanya suka cium-ciuman, suka peluk-pelukan. Walaupun yang saya ketahui juga ada bagian-bagian tubuh yang tidak boleh orang lain, kan gitu. Misalnya bibir, ya, itu ciuman untuk suami istri, kan gitu. Tidak bagi yang lain. Cium pipi kiri, pipi kanan, kan gitu. Itu boleh pada umumnya dilakukan, ya, kan gitu. Ini khusus bibir nggak boleh, kan gitu. Tapi coba kalau kita lihat bagaimana, ya, tetap saja, kan gitu. Lahirnya apa itu prisek, ya, pergaulan bebas, ya. Itu diawali dengan itu, saya yakin, ya. Dengan cium-ciuman dan pelukan, kan mulai begitu, ya. Kebiasaan budaya seperti itu menyeret ke hal yang berdosa, ya. Itu dengan apa lagi yang aduh, ngeri lah, kan gitu. Nah kemudian bangsa kita ini katanya belahan dunia timur yang budayanya budaya yang menonjolkan kesopanan, ya, dan hal tabu, hal yang dilarang. Kalau namanya berciuman dengan berbeda jenis kelamin, apalagi berpelukan, kan gitu. Coba bayangkan. Juga apalagi kalau suami berpelukan, berciuman dengan dengan istri orang lain, atau seorang istri ini berpelukan, berciuman di dalam ibadah, ya, itu suatu hal yang keanehan gitu, ya. Jadi ini, ya, saya sangat tidak setuju. Setiap firman Tuhan ada ungkapan-ungkapan, ada istilah-istilah seperti tadi cium yang kudus itu jangan ditafsirkan secara harfiah. Karena ini membahayakan. Ini bisa membuka peluang bagi dosa itu masuk. Contoh nyata tadi, bagaimana itu budaya barat seperti itu. Kita bukan orang barat. Dan kita lihat orang barat yang mempraktekkan itu menjadi budaya itu. Yang suka ketemu, cium, peluk, walaupun ada yang khususnya itu kan bagian bibir itu khusus untuk suami istri. Tapi tetap saja itu awal dari kerusakan moral, kebejatan moral, dekadensi moral. Ada perselingkuhan, ada perzinahan, ada prisek, ya, yang saya tadi sebutkan, dan lain-lain. Bertolak belakang dengan kebudayaan kita, dunia belahan timur, termasuk kita Indonesia. Hal yang tabu. Ya. Jadi ini, mari kita jangan membuat istilah-istilah yang tidak ada dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Atau kalaupun ada istilah, ungkapan dalam Alkitab, jangan kita langsung makan mentah-mentah, menelannya mentah-mentah, menerimanya begitu saja. Kita harus lihat apakah ini bersifat harfiah atau kiasan. Walaupun memang tadi dikatakan cium yang kudus itu dipraktekkan dalam kehidupan berjemaat, dalam ibadah liturgi mereka, orang Kristen. Tetapi untuk menghindari bahaya-bahaya itu, dosa-dosa itu, ya,
dosa perzinahan dan lain-lain itu. Ya, dikatakan tadi, cium yang kudus pada zaman itu, saya ulang lagi, saya tegaskan lagi, itu sebagai ungkapan cinta kasih Kristiani yang ditunjukkannya bukan dengan yang berbeda jenis kelamin, tetapi yang sesama jenis kelamin. Hati-hati ini ya, kita harus waspada tentang hal ini. Saya harap video saya ini mencerahkan, ya, sekaligus juga bagi mereka orang-orang Kristen yang di dalam ibadah atau kemudian di dalam kehidupan sehari-hari itu berlanjut, ya, jangan sampai ada, ya, mereka yang mempraktikkan itu segera berubah. Ingat bahaya itu. Ingat, ya, ada keinginan daging kita di dalam diri kita yang membawa kita kepada dosa. Dikatakan di di Yakobus, ya, bahwa pencobaan itu bukan dari Allah, tapi dari diri sendiri, katanya. Saya akan bacakan, ya, itu sebagai ayat terakhir. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Apabila seorang dicobai, Yakobus 1 ayat 13 sampai 15, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Itu tegas, ya. Ini bisa berkaitan dengan cium yang kudus ini. Karena ya tadi, cium yang kudus, ya, itu hal yang bersifat ambigu seperti saya katakan tadi, yang membingungkan, ya. Apakah benar ini ketika dipraktekkan dalam ibadah itu suatu ungkapan cinta kasih Kristiani yang kudus, yang tidak ada kaitannya dengan dosa, ataukah tidak, kan gitu, tidak ada, kan gitu. Nah, ini lebih baik, alangkah baiknya, ya udah, kalau memang ini mau dipraktekkan, ya, khususnya bagi mereka yang sudah mempraktekkan ini, ya lakukanlah dengan yang sesama jenis kelamin, kan? Jangan yang berbeda, karena ini bahaya, ya. Ini tadi, keinginan yang sangat kuat itu bisa ada di situ, pencobaan itu bisa ada, pencobaan yang datang dari diri sendiri, katanya, ya. Keinginan daging, ya, itu keinginan yang sangat kuat, ya, untuk nanti kata Paulus itu tawanan dosa itu nanti membawa pada hal yang berdosa dan kemudian maut, gitu. Ngeri itu kalau ini terus berlanjut, ya. Aduh, ya. Dan nanti kalau ada orang-orang di luar Tuhan melihat hal itu kok bisa ibadah seperti itu, kan? Sebagai tambahan bagaimana, kan? Ada salah satu aliran sesat, ya,